Perkenalkan, nama saya Yolanda Pendiani Berhura, NPM 22151051. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila saya dengan judul Penerapan Pancasila dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia Era Modern. Pengertian penerapan Pancasila dalam praktik ketatanegaraan Indonesia di era modern berarti bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijalankan dalam sistem pemerintahan, hukum, dan lembaga-lembaga negara Indonesia di tengah perkembangan zaman. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa berperan penting dalam membentuk karakter sistem ketatanegaraan yang demokratis, adil, dan menjunjung tinggi persatuan serta hak asasi manusia. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini? Yang kedua, apa saja tantangan dalam menerapkan Pancasila di era modern? Yang ketiga, bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga penerapan nilai-nilai Pancasila? Tujuan yang pertama, menjelaskan bagaimana Pancasila dijalankan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila di era modern. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang pentingnya peran semua elemen bangsa dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Landasan teori penerapan Pancasila dalam negara memiliki landasan konstitusional yang kuat dan jelas. Hal ini termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada alinea keempat yang secara tegas menyebutkan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, nilai-nilai Pancasila dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian menjadi pedoman utama bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah, produk hukum, dan keputusan politik wajib selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Ketentuan ini juga ditegaskan melalui berbagai ketentuan turunan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Penerapan sila-sila dalam ketatanegaraan. Penerapan Pancasila tidak berhenti pada tataran simbolik, tetapi dijabarkan secara nyata dalam penyelenggaraan negara. Masing-masing sila Pancasila memiliki makna yang diimplementasikan ke dalam
kehidupan ketatanegaraan antara lain: sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Kebebasan beragama dijamin dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban memfasilitasi terciptanya kerukunan antar umat beragama, mencegah konflik bernuansa agama, serta menindak tegas segala bentuk penistaan dan penghinaan terhadap agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Hal ini tercermin dalam pembentukan lembaga-lembaga perlindungan HAM, penegakan hukum yang adil, serta kebijakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Negara wajib melindungi setiap warga negara dari perlakuan sewenang-wenang, diskriminasi, dan ketidakadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Melalui sistem ketatanegaraan, semangat persatuan diwujudkan melalui kebijakan yang mendorong integrasi wilayah, penguatan nasionalisme, serta penanganan konflik horizontal. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menjadi landasan bagi sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil, sistem perwakilan rakyat di lembaga legislatif, serta pengambilan keputusan yang didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Pemerintah dan rakyat diharapkan saling bekerja sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menjadi tujuan akhir dari seluruh kebijakan negara, yaitu tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, pemberantasan kemiskinan, jaminan kesehatan, akses pendidikan, serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil adalah wujud nyata penerapan sila kelima. Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak. Solusi dan peran generasi muda menghadapi tantangan di atas.
Diperlukan langkah-langkah strategi untuk menjaga relevansi Pancasila, di antaranya pendidikan Pancasila yang aktif dan kontekstual. Pendidikan Pancasila harus dikembangkan secara kreatif, sesuai dengan perkembangan zaman agar generasi muda memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam dan mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan nyata, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Yang kedua, peran generasi muda sebagai agen perubahan. Generasi muda harus menjadi pelopor penerapan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan sehari-hari mereka. Mereka diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan konten-konten positif yang menumbuhkan semangat persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Yang ketiga, strategi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Upaya menjaga Pancasila memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta keluarga. Kolaborasi ini bertujuan agar nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi pegangan hidup seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan, Pancasila tetap menjadi fondasi utama dalam pembangunan bangsa Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan beradab. Walaupun tantangan di era modern semakin kompleks, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman hidup bangsa. Komitmen dan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, pemerintah, masyarakat, dan terutama generasi muda yang sangat penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, cita-cita luhur para pendiri bangsa dapat terus diwujudkan demi terwujudnya Indonesia yang maju, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.